Jumpa kembali di Ngulik Alkitab. Saya, Pendeta Mestika Hulu, akan memandu kita dalam bincang Ngulik Alkitab ini. Saat ini kita sedang mengulik Matius pasal 1 ayat 5-6 dan kita lanjutkan di ayat 16-25. Tema kita kali ini, Mesias dan Dinasti Daud. Telah hadir bersama kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono menjadi narasumber kita di dalam mengulik teks ini. Dan kita berterima kasih kepada beliau karena tidak bosan-bosannya menjadi narasumber Alkitab. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih juga Ibu. Sahabat, Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono adalah pendeta Universitas Maranatha Bandung. Dan jauh-jauh dari Bandung datang ke studio di Jakarta untuk bersama-sama dengan kita untuk melihat siapa itu Mesias dan bagaimana dinasti Daud. Sahabat, program Ngulik Alkitab yang kita saksikan ini adalah sebuah sarana bagi kita untuk belajar. Kita melihat apa yang dikatakan teks kitab suci pada kita dan kemudian melihat juga apa relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat percaya. Dengan senang hati kami mengajak para sahabat untuk berinteraksi melalui kolom komentar yang tersedia. Silakan juga jika para sahabat mau mengajukan pertanyaan kepada Bapak Pendeta YBM, dengan senang hati beliau akan merespon pertanyaan para sahabat sekalian. Kita awali ngulik ini dengan doa dipimpin oleh Bapak Pendeta YBM. Silakan Bapak. Ya. Mari saudara-saudara kita berdoa bersama. Bapa yang maha baik, di dalam Kristus Engkau menghadirkan Mesias yang kekal, Mesias yang sempurna. Namun bukan berarti kami kehilangan kewaspadaan, karena ada banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai Mesias. Bahkan bukan hanya sekadar mengklaim, tapi Mesias-Mesias dari dunia ini mencoba meyakinkan umat manusia untuk mengikuti jejak dan apa yang ingin mereka lakukan, yaitu misi mereka yang sangat menentukan perjalanan sejarah umat manusia. Tuhan, berikanlah kepada kami pengertian yang benar, supaya kami dapat mengimani Yesus sebagai Mesias. Karena seringkali kami hanya dapat mengakui, tetapi kami tidak meneladaninya, tidak membuka hati kami, supaya Kristus menguasai setiap langkah dan pemikiran kami. Kami mau belajar tentang satu topik kaitan Mesias dengan dinasti Daud. Berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian dari Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan acara ngulik Alkitab ini dalam kuasa-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya akan membaca Matius pasal 1 ayat 5-6 dan kita lanjutkan pada ayat 16-25. Silakan para sahabat juga menyimak Alkitab yang saat ini ada di tangan para sahabat. Matius pasal 1 ayat 5-6 dan 16-25. Salmon memperanakan Boas dan dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Kita lanjut ke ayat 16. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.
Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Langsung ke Pak Pendeta YBM. Pak, tema kita adalah Mesias dan dinasti Daud. Langsung saja nih Pak. Apakah Mesias itu? Siapakah dia, Pak? Ya, dari Mesias itu dari kata Ibrani Masiah. Masiah. Jadi, dan kita kadang-kadang menyebutkan Mesias itu dalam bentuk tunggal. Padahal itu tidak demikian. Mesias itu mempunyai arti yang jamak dan meliputi banyak orang. Jadi Mesias itu bukan hanya Kristus. Ya. Jadi saya mengimani Yesus adalah Mesias, tapi saya harus juga mengatakan bahwa tidak hanya Yesus yang adalah Mesias. Gitu. Nah, mengapa saya sebut demikian? Karena para imam besar dan raja umat Israel itu juga adalah Mesias. Mengapa mereka disebut Mesias? Oleh karena mereka adalah orang yang dipilih dan diurapi oleh Allah. Nah, mari kita melihat di dalam satu teks ya, dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 1. Nah, di sana ada sebuah kisah tentang pengurapan sebagai Mesias. Dalam hal ini Mesias yang adalah raja. Kita membaca, tolong Pak. Saya membaca ya Pak. 1 Samuel 10 ayat 1. 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Iya. Nah, di sana ada dua kata kerja yang sangat jelas ya. Baik, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja? Lalu juga pada bagian kalimat terakhir, bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Nah, mengurapi inilah Mesias. Jadi raja juga adalah Mesias. Dia bukan sekedar raja biasa yang membedakan dengan raja di kerajaan-kerajaan manapun. Ini adalah Mesias begitu. Nah, oleh karena itu sebagai orang yang dipilih dan diurapi oleh Allah, maka kita melihat ada beberapa Mesias. Lalu pertanyaannya, keistimewaannya Mesias Yesus itu apa? Nah, di dalam konteks inilah Bu, kita akan mempelajari keistimewaan kemesiasan Yesus. Dan mengapa dia menjadi Mesias yang disebutkan kekal gitu ya, dan menempati posisi sebagai anak Allah sepanjang sejarah umat manusia. Dan pertanyaan ini adalah bagian yang penting untuk sebagai pertanggungjawaban iman Kristen kepada dunia. Nah, saya mempunyai pemahaman bahwa dasar teologisnya itu harus kita temukan. Tanpa menemukan dasar teologis, maka iman kita kepada Kristus itu adalah iman yang sifatnya keturunan saja. Saya hanya jadi orang Kristen karena orang tua saya orang tua juga jadi Kristen karena orang tuanya lagi. Tetapi dasar teologis ini harus kita pahami dulu sebagai orang percaya. Dan kalau toh kita mengatakan mengapa saya percaya pada Yesus, kekhususannya ada di mana yang tidak dapat digantikan oleh para imam besar, raja-raja, dan nabi-nabi dimanapun juga. Gitu. Baik.
jabatan Mesias tidak hanya dikenakan kepada Yesus, para raja Israel seperti tadi contoh yang saya baca, Saul pun di dalam tertentu disebut sebagai Mesias karena dia juga mendapat pengurapan Allah melalui Samuel. Nah, tadi Bapak sudah mengatakan, lalu apa istimewanya? Ya, saya mau menanyakan itu, Pak. Lalu apa bedanya sih, Pak? Orang Saul juga diurapi, Daud juga diurapi, nabi-nabi juga diurapi, begitu. Lalu kenapa kita harus, tanda kutip nih, kenapa kita harus peduli banget kalau Yesus disebut Mesias juga? Apa yang penting untuk kita perhatikan dalam jabatan Mesias yang dilekatkan pada Yesus? Karena problemnya tuh dalam perjalanan sejarah itu banyak orang mengklaim dirinya sebagai Mesias. Baik. Dalam hal ini juga mengklaim dirinya sebagai nabi. Dan menarik bahwa tadi saya mengatakan bahwa para imam, para raja itu diurapi. Tapi anehnya mereka tidak pernah menyebut saya Mesias. Diurapi sebagai Mesias, tapi tidak ada yang berani mengatakan diri. Saya Mesias. Tetapi sekarang problemnya ada orang yang tidak diurapi mengklaim dirinya Mesias. Ini yang menjadi mengapa kita harus membicarakannya itu tentang Mesias ini, ya? Tentang kemesiasan ini. Baik. Dan itu terjadi kalau kita lebih tajam dari sudut waktu, justru paskah sejarah setelah itu ya, jadi paskah Kristus itu muncul orang-orang yang mengklaim dirinya Mesias. Mengklaim dirinya adalah nabi. Atau mengklaim seakan-akan dia adalah nabi yang paling tinggi, yang paling akhir, begitu. Nah, dampaknya itu besar sekali. Dampaknya itu membingungkan umat. Tapi juga lebih daripada sekedar bingung. Tapi umat itu disesatkan. Akibatnya, manusia tidak mampu menerima dan mengalami kebenaran yang membebaskan. Tidak mengalami kebenaran yang menyelamatkan. Karena kalau kita lihat bahwa mengapa orang mengklaim dirinya adalah Mesias, itu walaupun dia adalah palsu, dia punya misi. Ya. Ada kepentingan di balik itu. Baik. Dan kalau dia punya power itu, punya otoritas itu, dia dapat menginspirasi dan memotivasi dengan gagasan-gagasan yang dia punya. Dapat mempengaruhi. Dan kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi dalam dunia ini adalah akibat dari Mesias-Mesias palsu yang menginspirasi dan memotivasi apa itu? Kekerasan, diskriminasi, ketidakadilan, lenyapnya perdamaian. Itu bukan sekedar masalah horizontal antara manusia. Ini ada di balik, ini ada konsep mesianik. Mengapa kuat? Karena ada konsep mesianik di balik itu. Karena itu powerful sekali. Nah, dalam konteks inilah kita akan mencoba melihat mengapa Mesias ini dikaitkan dengan dinasti Daud. Nah, kita akan melihat apakah ini sekedar cocok logi, ataukah memang sesuatu yang memang secara bibika, ya, secara akademik juga dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jadi bahwa penyebutan Mesias tidak hanya pada Yesus begitu, tapi raja, imam, dan nabi juga mengalami pengurapan. Tapi tadi Bapak juga menjelaskan bahwa orang-orang yang diurapi ini tidak mengklaim dirinya. Sementara pada era sekarang setelah Kristus, ada orang yang berani-beraninya mengaku mengklaim diri sebagai Mesias. Nah, apa salah satu syarat untuk melihat Mesias? Ini kan berarti ada yang palsu dan ada yang asli yang berarti ini, Pak. Nah, apa salah satu yang menjadi syarat yang kemudian dapat kita pegang bahwa ini yang palsu, ini yang asli? Ya. Jadi sebenarnya ada satu syarat yang tidak pernah berubah dari perjanjian lama sampai sekarang, yaitu bahwa salah satu syarat dari seorang Mesias itu harus berasal dari keturunan Raja Daud. Itu yang menjadi tema kita juga ya, dinasti. Jadi itu jangan dianggap suplemen atau pelengkap, tidak. Untuk mengukur kemesiasan seseorang itu di dalam sudut biblika loh ya Bu ya, Alkitab, itu harus berasal dari keturunan Raja Daud. Nah, kalau saya menyebut dasarnya Alkitab mengatakan itu keturunan Raja Daud, bukan karena keturunan Raja Daud itu lebih unggul, bukan karena keturunan atau dinasti Daud itu lebih superior dibandingkan suku-suku yang lain ya, dari Israel, tidak.
Tapi ada satu poin penting, yaitu di sana ada satu kata penting, yaitu perjanjian Allah yang kekal. Perjanjian Allah. Perjanjian. Berit Elohim. Berit Adonai. Nah, kita akan mencoba melihat kaitannya perjanjian ini dengan dinasti Daud. Kita melihat di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 15 dan ayat 16. Jadi kita diingatkan bahwa Allah ini selalu memegang perjanjiannya. Ya, Pak? Dan kita mengenalnya sebagai Allah yang setia. Benar. Baik. 2 Samuel 7 ayat 15 dan 16 ya Pak? Ya. Saya bacakan 2 Samuel 7 ayat 15 dan 16. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Iya. Janji Allah kepada Daud. Ya. Di sana ada kalimat kata penting, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang. Jadi kasih setia, perjanjian. Ya. Nah, berdasarkan perjanjian Allah dikatakan, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini selama-lamanya. Sehingga kemesiasan ke depan itu harus dari dinasti Daud. Tapi bukan karena keunggulan dari benih keluarga Daud ini, tetapi karena di dalam keluarga Daud itu Allah meletakkan, memeteraikan perjanjiannya yang kekal, kasih setianya itu. Berarti yang menjadi kuncinya sebenarnya adalah perjanjian Allah itu, berit Elohim itu. Ya. Baik, kita akan melanjutkan ulikan kita mengenai Mesias dan dinasti Daud ini setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, YKB GKI TV menayangkan program baru yaitu Balada, bedah lagu dan aransemen di channel Bedah Lagu. Program ini tayang secara premier 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kita masih berada di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Kita juga masih mengulik Matius pasal 1 ayat 5 sampai 6 dan kita lanjutkan di 16 sampai 25 dengan tema Mesias dan dinasti Daud. Para sahabat silakan jika mau berkomentar ataupun bertanya kepada Bapak Pendeta melalui kolom komentar yang tersedia. Saya mau langsung kembali ke Pak Pendeta YBM. Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa salah satu syarat untuk melihat Mesias ini, bahwa dia ini harus berasal dari
dari dinasti Daud, dari Daud, keturunan Daud. Kalaupun ada orang yang mengaku-ngaku mengklaim diri sebagai Mesias, tapi ini salah satu syarat gitu yang tidak bisa diganti begitu. Tapi Bapak juga menjelaskan bahwa ini bukan karena keturunan Daud ini unggul gitu. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, bagaimana menjelaskan ini Pak? Supaya ini tentu juga menjadi selain mengingatkan kita juga untuk tidak melihat hanya semata-mata melihat masa lalu orang, tapi juga melihat dalam perspektif yang benar mengenai bibit dalam keturunan Daud. Jadi kalau kita lihat bahwa nenek moyangnya Daud itu adalah dari suku Yehuda. Tapi kita harus ingat Yehuda yang dipilih oleh Tuhan ini adalah Yehuda yang tidak dapat diteladani. Karena dia melakukan perzinahan dengan seorang perempuan yang dianggapnya seperti wanita tunasusila, tapi sebenarnya itu adalah menantunya sendiri, Tamar. Gitu. Lalu akhirnya Tamar ini mengandung. Barulah Yehuda tidak bisa mengelak. Begitu. Nah kemudian di samping itu kita bisa melihat bahwa Daud sendiri punya masalah besar. Daud yang diurapi oleh Tuhan menjadi Mesias itu dan mendapatkan janji Tuhan. Janji Tuhan itu bahwa kerajaannya akan kokoh selama-lamanya. Juga melakukan perzinahan dengan Batseba. Dan lebih daripada itu dia bunuh Uria suaminya. Nah, kalau kita melihat dari kasus ini, siapa yang bisa bilang bahwa dinasti Daud itu unggul? Nggak ada. Kan nggak ada kan? Iya. Berarti mau menegaskan apa? Kalau kemudian Allah menjanjikan bahwa takhta dan kerajaannya itu akan kokoh, tidak mau mengatakan tentang kedaulatan dan kasih karunia Allah yang begitu besar sekali. Sehingga keluarga dan kerajaan ini akan tetap, tapi tidak boleh dilepaskan dari konsep dinasti Daud. Bahwa kesalahan-kesalahan, keberdosaan itu tidak menghalangi kedaulatan dan kasih karunia Allah di dalam dinasti Daud itu. Dan itulah yang kita lihat bahwa mengapa nanti di dalam keturunan silsilah Yesus itu juga disebutkan tetap nama Raja Daud. Ya. Baiknya kita melihat sebentar di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-17. Matius 1 ayat 17 saya baca ya Pak? Ya Ibu, silakan ya. Matius 1 ayat 17, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Iya. Jadi tetap disebutkan, walaupun ini ada hal yang kurang baik, tapi justru disitulah menunjukkan kepada kedaulatan, kasih karunia, dan kesetiaan Tuhan. Dan karena itu dibikinlah satu struktur di dalam genealogi atau silsilah itu. Ada Abraham, Ishak, Yakub. Tapi berikutnya dalam keturunan Yakub itu lahirlah Yehuda. Kemudian disebutkan satu struktur baru, Boas, Obed, ya, Isai, Daud. Nah, dari situ kemudian ada struktur yang akhirnya dekat kepada Mesias Yesus, yaitu Matan, Yakub, Yusuf, Yesus. Maka kita bisa melihat bahwa garis keturunan dari Daud itu tidak pernah berubah. Tapi saya menunjukkan ada masalah. Ada masalah. Gitu. Jadi bukan karena unggul dalam pengertian manusia seperti yang kita pahami ya. Dan saya tertarik dengan yang Bapak katakan tadi, dan saya kira ini bukan cuma sekali kita dengar bahwa kasih karunia Allah itu menentukan dalam sejarah kehidupan kita di dunia ini. Yehuda melakukan kesalahan. Daud melakukan kesalahan, bahkan leluhur Daud sendiri juga, bahkan Rut adalah perempuan asing, tapi itu tidak mengubah kasih karunia Allah. Kasih karunia Tuhan. Janjinya tetap dipegang. Oke Pak, Bapak sudah menjelaskan bahwa bukan bibit yang unggul, tetapi karena kasih karunia Allah. Lalu
apalagi yang perlu kita perhatikan di dalam melihat Mesias yang berasal dari dinasti Daud ini? Ya, tadi kan dalam struktur silsilah itu kan saya sebutkan yang terakhir itu ada Matan, Yakub, Yusuf, Yesus. Dan Yesus. Baik. Nah, ini ada masalah, Ibu. Nah, kita tahu bahwa Yesus itu kan bukan anaknya Yusuf. Ya, karena dikandung daripada Roh Kudus. Itu. Jadi ini kan satu masalah. Nah, kalau bikin struktur ini kan mengesankan bahwa dinasti Daud itu kan berasal dari Yusuf. Iya. Nah, disinilah kita akan mencoba mempelajari. Yaitu bahwa catatan penting yang harus kita terima, kita akui bahwa Yusuf bukanlah ayah biologis Yesus. Jadi Yesus di dalam konteks ini adalah anak adopsi. Nah, kalau anak adopsi kan bukan bibitnya kan dari Daud. Bukan dari Daud dong. Gitu kan? Oh, jangan-jangan gugur nih. Nah, berarti kan premis saya tadi mengatakan bahwa Mesias dari dinasti Daud itu menjadi gugur, tidak ketemu di sini, gitu. Karena dia hanya anak adopsi Yusuf. Anak adopsi. Baik. Nah, disinilah kalau boleh saya katakan, kalau mengikuti dari silsilahnya Yusuf, saya boleh mengatakan dengan jujur bahwa Yesus tidak berhak secara biologis menduduki takhta kerajaan Daud. Sebab ia anak adopsi. Bukan keturunan langsung dari Raja Daud. Lalu bagaimana penyelesaian atas persoalan ini? Karena Alkitab berkata pada kita bahwa dia ini adalah anak Daud. Nah, itu masalahnya belum selesai lah. Belum selesai. Oke, Pak. Saya sudah semangat soalnya. Ya, baik. Bukan sekedar masalah anak adopsi lagi. Ini sudah anak adopsi sudah mematahkan. Tapi ada satu masalah yang lebih besar lagi. Baik. Yaitu bahwa kalau kita melihat di dalam Yeremia. Ya? Baik. 22 ayat 30. Yeremia 22 ayat 24. Yeremia 22 ayat 24. Perlu saya baca, Pak? Ya, baiknya dibaca. Baik. Yeremia 22 ayat 24. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim, Raja Yehuda, adalah sebagai cincin meterai pada tangan kananku, namun aku akan mencabut engkau. Nah, ini mungkin tidak terlalu nangkep bagi pembaca ya. Ini baru nangkep apa? Kalau di dalam Matius 1 ayat 12 baru nangkep, Bu. Bahwa ayat 12. Ini baru berkaitan dengan satu poin penting Matius 1 ayat 12. Saya baca ya, Pak. Ya, baik. Matius 1 ayat 12. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakan Sealtiel memperanakan Zerubabel. Nah, nanti Zerubabel mempunyai anak-anak, lalu punya anak Yusuf, gitu kan? Suami Maria. Nah, Maria. Berarti ada satu masalah bahwa yang keturunan dari Yekonya ini tidak diperbolehkan oleh Tuhan menduduki takhta kerajaan Daud. Yeremia tadi, aku akan mencabut engkau. Aku akan mencabut engkau. Berarti Yusuf itu sendiri dengan keturunan Yekonya ini dia gugur. Dia tidak bisa menduduki takhta kerajaan Daud. Itu atas kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Karena apa? Yekonya telah berdosa. Nah, kita tahu bahwa keturunan Yekonya itu kelak bernama Yusuf suami Maria. Berarti Yusuf pun tidak memiliki hak menduduki takhta kerajaan Daud. Ditambah Yesus anak adopsi. Yesus anak adopsinya Yusuf. 2 kali gugur nih, Pak. 2 kali gugur. Gitu. Berat. Berat sekali kan, Bu, ya? Iya. Nah, kita pertegas lagi. Ini tidak main-main. Di dalam Yeremia 22 ayat 30. Tadi Ibu baca ayat 24 kan? Saya lanjutkan. Ibu baca ayat yang ke-30. Baik, Yeremia 22 ayat 30. Beginilah firman Tuhan. Catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas takhta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Keras sekali, Pak. Dan Tuhan ini sudah mengatakan bahwa seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas takhta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Ini Yekonya ya, keturunan Yekonya. Dan Yekonya nanti punya anak keturunan Yusuf. Nah, orang-orang yang membenci pengajaran iman Kristen memakai ayat-ayat ini untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Mesias.
Dan Yesus bukan keturunan dari Daud. dinasti Daud. Hmm. Nah, bagaimana memecahkan masalah ini? Ya. Nah, gitu. Nah, saudara-saudara, dalam hal ini kita harus melihat bahwa menariknya di sini belajar Alkitab. Kita harus menggali banyak ya. Menggali banyak. Ya. Tapi kita harus jujur mengakui apa yang. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, bersyukur bahwa Alkitab itu selalu komprehensif. Ya, ya. Jangan baca Ya sebagian saja. sebagian aja lalu menarik kesimpulan. Bacalah keseluruhan secara utuh, secara komprehensif. Baik. Nah, ini dapat diselesaikan kalau kita melihat di dalam bagaimana Lukas memberikan jawaban. Wah, ini Nah, menarik. Lukas pasal 3 ayat 23. Saya semangat, semoga para pemirsa juga semangat dengan ngulik kita ini. Lukas pasal 3 ya Pak? Ya, Ayat 23. 23. Ya, silakan. Saya bacakan. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Anggapan orang. Nah, di sini ada kata penting, frasa penting. Ada kalimat menurut anggapan orang. Ya. Nah, kata anggapan ini kalau kita lihat di dalam teks Yunani, ya, dipakai kata enomiseto. Ya, saya ulangi, enomiseto. Artinya apa? Anggapan berdasarkan hukum. Ini kuat sekali. Anggapan berdasarkan hukum itu Yesus itu anaknya Yusuf. Karena apa? Oleh karena sistem di dalam kehidupan orang Israel sampai sekarang itu patriarkal. Iya. Patriarkal itu seharusnya Garis ayah. jadi dari garis keturunan ayah. Jadi menurut anggapan orang, tapi sebenarnya bukan anaknya Yusuf. Hanya menurut anggapan. Menurut anggapan orang. Iya. Itulah kata enomiseto tadi. Baik, baik. Nah, berarti yang menarik di dalam penyelesaian masalah keturunan Yesus ini, apakah dari Daud, yang kalau tadi dibaca sebelumnya itu sudah dipatahkan Ya, bahwa Yusuf di dalam Yeremia juga adalah anak adopsi, yang kedua adalah Yekonya yang dikutuk oleh Tuhan ini sehingga tidak bisa menduduki takhta Israel. keturunannya tidak bisa. Inilah kita bisa melihat bahwa Injil Lukas memberikan solusinya, yaitu melalui Maria yang melahirkan Yesus. Baik, baik, baik. Ini menarik nih Pak. Jadi Yahudi Yahudi itu masyarakat Yahudi menganut sistem patriarkal yang melalui garis ayah bahkan ditarik dari sana. Tapi Lukas mengatakan pada kita bahwa hanya berdasarkan anggapan orang lah. Berarti ada sesuatu yang lebih menarik dari ini. Nah, Maria, apa perannya di sini Pak? Supaya apakah melalui Maria kemudian kita akan menemukan semacam benang merah atau justru menjadi sebuah simpul yang menjelaskan pada kita apakah Yesus ini memang keturunan Daud, Pak? Iya. Nah, kita menggalinya di sini ya. Misalnya kita gali pertama-tama Lukas pasal 3 ayat 1. Lukas 3 ayat 1. Pasal 3 ayat 31. Saya baca ya, Pak? Ya, silakan. Lukas pasal 3 31, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud. Nah, ini dikenakan pada siapa ini, Pak? Jadi Maria itu berasal dari keturunan Daud, nanti melalui nama-nama ini. Keturunan Daud namanya Melea, Mina, kemudian Mina, Matata, Natan, baru kemudian menjadi itu. Ya, jadi dalam konteks ini Yesus mewarisi takhta kerajaan Daud itu melalui silsilah nenek moyang Maria. Tetapi tidak muncul karena Maria adalah perempuan. Nah, tidak muncul karena sistem patriarkal tadi. Iya. Nggak disebutkan. Nggak ada namanya, nama seorang istri disebutkan menjadi, nggak ada itu. Lalu, itu dasarnya kalau kita lihat mengapa malaikat nanti dikatakan di dalam Lukas pasal 1 ayat 32-33 dikaitkan bahwa apa yang dikandung oleh Maria itu dari Daud
bapak leluhurnya. Mari kita lihat, Ibu bisa membantu. Lukas 1 1 ayat 32-33. Baik, Lukas pasal 1 ayat 30 dan 33, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, inilah menjadi titik sambung atau benang merah yang penting. Bahwa darah dinasti Daud itu mengalir di dalam tubuh Yesus melalui Maria ibunya. Dan kalau kita lihat lebih mendalam lagi, bahwa dari sudut ini menarik juga. Kita lihat bagaimana Maria ini berkaitan dengan Daud, tapi juga dengan satu tokoh lainnya. Mari kita lihat Lukas pasal 1 ayat yang ke-5. Baik. Lukas 1 ayat 5. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Nah, sepertinya Maria ini memegang kunci ya, Pak. Jadi dalam diri Maria itu mengalir darah Raja Daud. Ya. Tapi juga di dalam diri Maria ini, dalam perkawinan nenek moyangnya itu mengalir darah Harun. Dari Harun, sang imam besar pertama itu. Ini. Jadi di dalam diri Maria ini mengandung dua dinasti, Bu. Satu dinasti Daud, yang satu dinasti dari imam besar. Begitu. Nah, oleh karena itu ini konsep yang sangat penting, bahwa kemesiasan itu yang sejati, ya, yang memang dijanjikan oleh Alkitab itu selalu ada dua peran, Bu. Mesias Raja dan Mesias Imam. Nah, sekarang Mesias Raja dan Mesias Imam ini tergabung di dalam diri Yesus melalui Maria. Nah, karena itu gereja itu seharusnya memberikan bukan sekedar penghormatan, memang memberikan tempat yang khusus kepada Maria. Bahkan kadang-kadang gereja Protestan itu tidak konsisten menyebutkan Alkitab firman Tuhan, tapi ketika firman Tuhan berkata Maria sebagai bunda Allah, dia tidak berani membuat teologi Maria sebagai bunda Allah. Itu saya kira tidak konsisten. Ya. Itu menjadi kritik bagi kita ya? Ya, kritik gitu. Saya ingin jujur secara alkitabiah begitu. Ya. Nah, jadi apa yang dapat kita simpulkan, bahwa dari sudut penggenapan nubuat dan fakta biologis, Yesus adalah keturunan Raja Daud yang telah memenuhi syarat bahwa ia adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Bahkan melalui Maria juga mengalir darah imam besar Harun di dalamnya, melalui keturunan dari darah Harun tadi. Ini sungguh sangat menarik, dan kita lanjutkan ulikan ini setelah pesan-pesan berikut ini. Halo sahabat YKB, kami mengucapkan terima kasih Anda sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YKB GKI TV. Untuk mempermudah Anda berlangganan dan menyaksikan program Ngulik Alkitab, maka pada bulan Oktober 2021 ini kami akan membuat channel Bible Study. Channel ini nantinya khusus diisi program pengajaran dan pendalaman Alkitab. Channel Bible Study bisa Anda cari pada kolom channel YKB GKI TV. Diingat ya sahabat, per Oktober 2021, Ngulik Alkitab tayang setiap Selasa pukul 8 malam di channel Bible Study. So, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru seputar program Ngulik Alkitab di channel Bible Study.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Kita sedang mengulik Matius pasal 1 ayat 5-6 dan 16-25 dengan tema Mesias dan Dinasti Daud. Kita sudah berada di segmen terakhir dan tentu saja segmen terakhir ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk bertanya kepada Bapak Pendeta YBM, apa sih Mesias itu? Di penghujung segmen kedua tadi, Bapak sudah menjelaskan bahwa di dalam diri seorang Yesus yang disebut Mesias ini mengalir darah Daud, itu berarti kan merujuk pada kerajaan atau tahta. Ada juga di dalam dirinya darah Harun, itu berarti keimaman, dan itu melalui satu pribadi Maria, ibunya yang Bapak katakan tadi jarang diingat-ingat oleh gereja kita, dan ini menjadi kritik bagi kita. Nah, mengetahui hal ini bahwa di dalam diri Yesus ada darah Daud, sang raja, dan ada darah Harun, sang imam besar. Apa artinya bagi kita, Pak, umat Tuhan yang hari ini, utamanya yang sedang menyaksikan Ngulik Alkitab ini? Maka dari sana kita bisa menegaskan bahwa yang disebut Mesias itu adalah Yesus. Baik. Dan di dalam kemesiasan Yesus itu, kalau kita lihat bahwa memang Yusuf itu adalah ayah angkat. Dan Yesus adalah anak adopsi. Tapi harus kita ingat di dalam hukum Romawi dan juga hukum Israel, adopsi itu juga anak ini mempunyai status hukum yang sah. Jadi sama seperti kita kan, kalau kita mengadopsi anak ini salus secara hukum. Ya. Jadi secara hukum Yesus itu memiliki hak waris yang sah dalam takhta kerajaan Daud. Tapi yang utamanya lebih penting, melalui Maria ibunya Yesus memperoleh hak waris takhta kerajaan Daud secara biologis. Melalui darah yang mengalir dari dinasti Daud kepada dirinya, sehingga poin ini penting, Bu. Kutukan Tuhan atas keturunan Salomo yang bernama Yekonya, yang kita baca di dalam Yeremia 22 ayat 24 dan 30 itu tidak lagi berlaku. Dan Yesus yang juga di dalam melalui Maria mengalir darah keturunan imam besar Harun, maka ini menguatkan seperti pemahaman dalam kepercayaan orang-orang Esene yang namanya Mesias itu selalu Mesias kembar, Ibu. Mesias raja dan Mesias imam. Inilah yang kita lihat, bahwa jangan sampai ada orang yang sedikit pun meragukan kemesiasan Yesus sebagai satu-satunya Mesias Allah. Iya. Penjelasan Bapak ini membuat menjadi jelas, clear bagi kita dan menegaskan bahwa kita tidak bisa tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Yesus ini benar dari keturunan Daud, dari dinasti Daud. Dan bukan hanya itu, kita akan disingkapkan bahwa dia di dalam dirinya melalui ibunya Maria yang istimewa ini, ada darah Harun mengalir. Keimaman itu ada di dalam dirinya, dan raja itu juga darah kerajaan itu ada dalam dirinya. Nah, jadi benar terjawab tadi di segmen pertama Bapak katakan, salah satu syarat dari seorang Mesias Allah itu, dia adalah keturunan Daud. Dan melalui Maria itu sudah terselesaikan. Bahwa Yesus ini benar. Bahkan secara hukum Romawi juga, adopsi itu juga memberikan hak pada Yesus. Nah, pertanyaan saya berikutnya nih, Pak. Apakah kemesiasan Yesus semata-mata karena ia keturunan Daud? Atau ada sesuatu yang jauh lebih penting dari itu? Kalau kita melihat dari sudut manusianya, ya. Tapi di balik keturunan Raja Daud dan keturunan imam besar Harun, justru di situ ada satu poin penting. Itulah intervensi Allah yang
paling dominan. Karena bagaimana keturunan dari dinasti Daud itu dan keturunan imam besar itu bisa menyatu lalu berujung kepada sosok Yesus. Itulah intervensi Allah. Nah, maka dapat saya rumuskan bahwa sebenarnya keturunan Raja Daud ataupun Harun itu adalah hanya sebagai sarana, sebagai media saja. Nah, berarti kedaulatan dan kasih karunia Allah ini yang seharusnya menjadi pusat perhatian umat percaya, tanpa mengabaikan sisi dimensi dari kemanusiaan dari keturunan Daud dan imam besar Harun tadi. Nah, di dalam konteks intervensi Allah ini kita bisa melihat lebih jauh lagi. Di dalam Matius kita membaca, tadi Ibu sudah membaca tadi Matius 1 ayat 18 ya. Perlu kita baca lagi? Ya, kita baca saja. Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Iya. Jadi Maria memang keturunan Daud, tapi bahwa ia mengandung bukan karena unsur manusia, tapi disebutkan mengandung dari Roh Kudus. Nah, inilah satu peristiwa yang perlu direnungkan dan disimak oleh semua orang, bahkan semua kepercayaan, semua agama. Apa sih artinya intervensi Allah melalui Maria ini sehingga melahirkan Yesus yang disebut dari Roh Kudus itu? Baik, Allah melakukan intervensi. Intervensinya adalah bahwa Maria yang di dalam dirinya ada darah Daud dan ada darah Harun ini mengandung dari Roh Kudus. Oke, masalah selesai begitu ya Pak ya. Tapi persoalan baru Pak. Bagaimana memahami mengandung dari Roh Kudus ini? Ini bikin kita bertanya-tanya Pak, bagaimana memahami ini? Para sahabat ngulik Alkitab mewakili mereka, gimana memahami ini Pak? Ya, kan pernah beberapa waktu yang lalu kita belajar metode tafsir ya Bu. Ya. Ada pesat, ada remes, ada deras ada dan sot gitu ya, kan. Nah, banyak orang itu menafsirkan ini pakai tafsiran pesat yang harafiah. Oh, berarti Allah mengawini Maria. Baik. Nah, itulah yang banyak di medsos ya. Jadi teman-teman ramai itu, ya. Sangat menyedihkan sekali. Tidak bisa memahami bahwa ada realitas yang sifatnya metafor, yang sifatnya figuratif. Jadi artinya tuh mereka tuh hanya tahu harafiah saja bahwa Allah mengawini seorang perempuan dari Nazaret namanya Maria. Begitu. Nah, mari kita mencoba lihat di dalam teks bahasa Yunani ya. Di dalam Matius 1 ayat 18 tadi Ibu baca ya. Coba dibaca lagi dulu supaya kita lebih hati-hati ya, lebih cermat. Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus ya. Itu di dalam teks Yunani dikatakan hiurite en gastri ya, exousa ek pneumatos hagiu ya. Jadi kata kuncinya di sini apa? Hiurite. Ditemukan dalam rahimnya mengandung dari Roh Kudus. Jadi tidak menceritakan tentang perkawinan, tidak. Ditemukan dalam rahimnya. Mengapa saya bisa mengandung? Dari Roh Kudus. Hiurite. Hiurite nanti menjadi dari kata apa? Eureka. Saya menemukan. Ya, eureka. Gitu ya. Nah, sekarang kita perdalam lagi Matius 1 ayat 18 ini dengan Lukas 1 ayat 35. Lukas 1:35. Nah, Lukas 1 ayat 35. Perlu saya baca Pak? Ya, baik. Dibacakan. Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya, jadi saya mau menyoroti kata ini. Dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Nah, di sini ada dua kata penting, Ibu, yaitu kata kuasa, ya, dan kata kuasa itu dari kata dunamis. Ya, dunamis itu nanti menjadi dinamit, punya daya ledak gitu ya.
Kemudian ada kata menaungi, yaitu kata episkiasei, ya. Episkiasei, menaungi atau melingkupi. Jadi kuasa ini menaungi. Jadi tidak ada perkawinan, tidak ada persetubuhan yang digambarkan secara harafiah, itu tidak ada. Nah, disitulah kuasa Allah yang maha tinggi, yang menaungi itu menghadirkan inkarnasi Sang Firman. Dabar Adonai itu menjadi manusia. Nah, itu sebabnya Yesus itu memiliki dua kodrat. Jadi melalui Maria, Yesus selaku Sang Firman itu menjadi manusia, dia disebutkan Mesias, anak Daud. Nah, ini ada Mesias. Mesias ini ilahi, anak Daud. Jadi ada unsur ilahi, ada unsur insaninya. Nah, disitulah terjadi karena apa? Kuasa Roh Kudus. Kata dunamis tadi. Ya. Nah, dengan demikian maka dapat disebutkan mengapa Yesus Sang Mesias Allah ini memiliki dua kodrat. Kodrat manusia dan kodrat ilahi. Sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah. Nah, dengan dua kodrat itulah Yesus memiliki kuasa untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi kalau Yesus itu hanya ilahi, dia tidak bisa menyelamatkan manusia. Kalau dia hanya manusia saja, dia tidak bisa membawa manusia kepada Allah. Nah, karena itu dia diberi nama Yesus. Nah, Yesus itu artinya yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Dari namanya, menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, itu Bu yang dapat saya lihat dalam peristiwa inkarnasi di dalam diri Yesus itu. Baik, Yesus memiliki dua kodrat dalam dirinya yang ilahi dan insani begitu. Nah, kemudian kita kembali ke tema kita nih Pak, Mesias dan dinasti Daud. Lalu bagaimana kemudian Yesus yang dalam kodratnya yang 100% ilahi, 100% manusia ini, bagaimana kemudian kita lihat juga dalam hubungannya dengan tahta Daud? Kan ada janji tadi, Berit Elohim itu Pak. Ya, jadi janji setia Allah itu dibuktikan bahwa melalui Yesus yang memiliki dua kodrat ilahi dan insani, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia ini, justru disitulah Yesus Allah menyempurnakan takhta kerajaan Daud. Karena tadi bukan bibit unggul tadi di atas ya. Jadi kan selama-lamanya ini disempurnakan. Jadi pemerintahan atau takhta Daud itu sekarang sudah ada dalam diri Yesus, bukan pemerintahan yang politik dan sebagainya, bukan. Pemerintahan kerajaan Allah yang mendatangkan damai sejahtera. Nah, karena itu kata pemerintahan Allah itu menjadi kata penting, kerajaan Allah, Basiliatu Theo. Maka pemerintahan Allah yang menyertai itulah yang disebutkan dengan nama Immanuel, yang disebutkan nama Yesus. Allah beserta dengan kita. Nah, di dalam nama Yesus itulah Allah memberikan penyelamatan dan pengampunan dosa. Dan itu menarik bahwa terkait dengan nubuat Nabi Yesaya, Yesaya 9 ayat 5, Yesus disebutkan sebagai Raja Shalom. Raja Shalom, Raja Damai. Raja Damai. Yesus adalah penyempurnaan tahta Daud. Tahta Daud. Baik. Saya terpukau bahwa Mesias yang kita yakini ini benar-benar Allah, 100% ilahi, 100% manusia. Namun kan tidak berhenti pada ketakjuban kita akan hal-hal yang sudah kita pelajari. Kita harus kembali ke kenyataan. Kita akan mengakhiri ngulik Alkitab ini, Pak. Apa yang bisa kita bawa setelah mendapatkan pemahaman, kemudian kita kita nyatakan, refleksikan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan berdasarkan apa yang kita dapatkan dari ngulik kali ini. Jadi silakan pesan Bapak. Kalau boleh saya katakan bahwa di dalam diri Yesus itu kan terwujudnya pemerintahan Allah atau kerajaan Allah di dalam hidup manusia. Yang intinya adalah kasih, damai, keadilan. Yang dijamin oleh dua peran tadi, antara sebagai raja dan sebagai imam. Ya. Nah, bukankah peran ini yang dibutuhkan di dalam realitas hidup kita sehari-hari?
khususnya sekarang kita yang berada di antara revolusi industri 4.0 menuju kepada masyarakat 5.0. Baik. Jadi di dalam masa transisi ini, ataupun nanti kalau kita mencapai satu level masyarakat 5.0 dalam arti yang sudah meluas, maka kita memperoleh sebuah nilai spiritual yang besar sekali. Karena dengan mengikuti Kristus yang adalah Allah dan insani itu, di dalam dirinya ada raja dan imam. Raja itu kan menunjukkan satu otoritas memerintah. Kekuasaan. Ya, kekuasaan yang memerintah. Tapi imam kan sebagai pendamai. Nah, berarti kekuasaan pemerintah yang mendamaikan, itulah yang akan membawa manusia yang mengikut Yesus itu bisa selamat dari bencana. Bencana apa? Kesesatan. Bencana ketidakpastian. Bencana yang membuat manusia tergoda untuk melakukan kekerasan dan diskriminasi, itu dilunakkan. Tanpa Kristus, maka arah dari perjalanan sejarah dunia ini akan menakutkan. Apa yang sekarang terjadi, sekarang justru agama menampilkan wajah dengan penuh kekerasan, dan orang yang melakukan kekerasan justru dianggap sebagai pahlawan, diberikan pujian. Nah, maka kita melihat bahwa belajar firman Tuhan, ngulik Alkitab ini mengajarkan kita, ini satu program yang transformatif. Tanpa memahami Alkitab ini, kita tidak mengetahui siapa sebenarnya Mesias Allah ini. Karena ada banyak Mesias-Mesias yang menampilkan diri atau mencoba meyakinkan, saya ini Mesias, saya ini Mesias, saya ini Nabi. Tetapi di dalam kemanusiaan Yesus sekaligus keilahiannya, kita tahu inilah Mesias Allah yang sesungguhnya. Di mana takhta kerajaan Daud tetap kokoh karena diduduki oleh Sang Firman Allah yang kekal, yaitu Sang Raja Damai. Nah, ini berarti apa? Bahwa umat manusia dan agama-agama membutuhkan karya penebusan Kristus. Jadi saya mengatakan bahwa Kristus Yesus hanya boleh untuk orang Kristen saja. Itu siapa yang bikin aturan itu? Tidak ada. Yesus adalah juru selamat dunia. Bagi semua orang. Bagi semua orang dan semua agama. Dan saya kira bukan hanya bagi manusia, mungkin segala makhluk ya, bahkan dunia. Segala makhluk. Ya. Karena Kristus adalah Sang Firman yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, kalau kita tidak bisa sampai kepada tahap ini, maka ya kita akan dipengaruhi oleh Mesias-Mesias palsu. Maka saudara, kita akan menuai buahnya, yaitu kekerasan. Tapi dengan baju kesalehan, dengan baju kerohanian. Tetapi di dalam Kristus membuktikan bahwa sampai akhir hidupnya, Yesus cuma satu saat dia dianiaya, disalibkan. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia benar-benar Raja Damai. Karena itu mengikut Kristus tidak harusnya tidak boleh ada ruang untuk menjadi fanatik. Tidak ada. Mengikut Kristus membuat kita mengasihi semua orang tanpa syarat. Merangkul semua. Merangkul semua orang dan memberi ruang kepada yang berbeda. Itulah karya Mesias di dalam konteks dinasti Daud itu. Saya berefleksi, Pak. Jadi artinya saya mendapat kemurahan bahwa saya mengenal Yesus sebagai juru selamat saya. Dan itu tidak memberikan saya hak untuk menghakimi orang lain bahwa mereka tidak selamat. Kalau tidak mengaku dengan mulut mereka, Yesus adalah Tuhan. Bukankah kemurahan berlaku bagi semua? Jadi kita tidak boleh menghakimi, tetapi kita harus memberitakan. Iya, melalui kehidupan kita ya. Melalui kehidupan, tapi juga jangan lupa melalui perkataan. Pengajaran. Jadi salah gereja mengatakan memperkenalkan Kristus hanya melalui perbuatan. Gereja juga harus dua aspek. Pengajaran dan perbuatan. Tapi juga jangan sampai gereja membuat pengajaran saja tanpa perbuatan. Selalu begitu. Harus berjalan selaras ya? Selalu selaras. Karena apa? Firman itu menjadi daging. Firman menjadi daging. Kata-kata perkataan itu menjadi realita. Itulah hakikat yang terdalam dalam iman Kristen. Baik. Mesias dan dinasti Daud. Sebuah topik yang sangat menarik dan mengingatkan kita ya untuk
melihat Mesias yang benar dan meneladaninya juga. Dia menjadi daging, dan penutup tadi dari Pak Pendeta YBM mengatakan bahwa tidak sekadar berkata-kata, kita juga perlu menghadirkan perbuatan, sehingga dengan demikian sungguh kasih Allah itu juga yang diperbuat Mesias ini juga dapat dilihat dunia dan karyanya berlaku bagi kita semua. Sahabat, tuntas sudah jumpa kita di Ngulik Alkitab kali ini. Kita sungguh berterima kasih kepada Bapak Pendeta YBM yang sudah menjadi narasumber tidak bosan-bosannya ke Ngulik Alkitab. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Kiranya Ngulik kita kali ini menjadi berkat bagi semua pemirsa yang sedang bersama kita. Kami juga berterima kasih kepada Anda sekalian sahabat yang tetap setia bersama dengan kami dalam setiap episode Ngulik Alkitab. Terima kasih untuk dukungan Anda, baik dengan like ataupun membagikan link Ngulik Alkitab ini kepada orang lain atau di media sosial Anda. Dan jangan lupa untuk melakukan subscribe di channel YKB GKI TV untuk mendapatkan update konten-konten terbaru, termasuk Ngulik Alkitab juga. Kita akhiri jumpa kita ini dengan doa dibawakan oleh Bapak Pendeta YBM. Silakan. Ya, saudara-saudara, mari kita bersama kembali berdoa, menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa yang mengasihi kami bersyukur bahwa kami mendapatkan kesempatan untuk mengenal Mesias di dalam diri Kristus Yesus. Untuk itu Tuhan, biarkanlah pengenalan kami memampukan kami untuk menghadirkan, untuk menginkarnasikan Kristus di dalam realitas hidup kami sehari-hari. Biarkanlah iman kami kepada Kristus juga memampukan kami untuk melihat, bahkan berelasi dengan sesama kami, supaya di dalam relasi itu kami melihat bahwa Kristus juga hadir di tengah-tengah sesama kami. Berikanlah kepada kami akal budi dan roh yang senantiasa waspada, bersikap kritis, khususnya terhadap orang-orang, tokoh-tokoh yang mengklaim dirinya adalah Mesias. Kami telah belajar bahwa kemesiasan Allah tidak pernah terlepas dari dinasti Daud. Bahkan di dalam tokoh pribadi Maria, Ibu Yesus, kami melihat bahwa di dalam dirinya mengalir keturunan Raja Daud, tapi juga keturunan Imam Besar Harun. Tuhan, dengan demikian kami telah melihat satu pertemuan yang begitu menentukan bagaimanakah jabatan Raja dapat berkorelasi, berintegrasi dengan jabatan imam besar di dalam diri Yesus. Berikanlah kepada kami otoritas sebagai orang yang mengikut Tuhan. Otoritas di dalam mengatur, mengelola, sebagai seorang pemimpin, tapi juga dijiwai oleh spirit imam besar yang memperdamaikan, yang mewujudkan kekuasaan dengan rekonsiliasi. Biarkanlah keteladanan dan spirit dari Kristus juga menjadi spirit bagi pemimpin-pemimpin di negara kami, di masyarakat kami, bahkan juga peran kami sebagai kepala keluarga. Tuhan, demikian doa kami. Kami berdoa dengan penuh percaya, Engkau berkenan mendengarkannya, oleh karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias Allah. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.